Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Selamat pagi saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi yang indah ini dengan judul Badai Pasti Berlalu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir dalam hati kami, agar kami bisa menerima firman-Mu pada pagi ini. Kami bersyukur Tuhan, karena sampai saat ini Tuhan masih mengasihi kami, Tuhan masih memberkati kami, sehingga kami masih bisa mendengarkan firman-Mu dengan penuh sukacita yang datangnya dari surga. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan sempurna adanya, baik adanya. Keadaannya sungguh sangat sempurna, sungguh sangat baik. Kita dapat baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Saudaraku, Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi manusia itu penciptaan Allah yang sangat sempurna. Karena Allah sendiri yang membentuk, Allah sendiri yang menyempurnakan mereka. Tetapi semuanya itu berubah gratis. Karena apa? Karena ciptaan Tuhan yang sempurna itu menjadi lemah, menjadi tidak sempurna. Karena manusia memilih untuk melanggar perintah Tuhan. Sehingga yang tadinya keadaannya sempurna, tidak sakit, tidak mengalami kelaparan, sehingga semuanya menjadi berubah yang sangat mengerikan. Coba kita renungkan dalam kitab Kejadian 3 ayat 6 sampai 19. Kita hayati firman ini supaya kita bisa merasakan bagaimana keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 6, di situ dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Karena manusia ciptaan Tuhan pertama Hawa itu tergoda hatinya untuk memakan buah larangan itu, sehingga dia akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kita lanjutkan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Saudaraku, sejak melanggar perintah Tuhan, manusia adanya cuma ketakutan, takut dan susah. Dan karena ketakutan itu akhirnya mereka bersembunyi kalau melihat Allah. Dulu hubungan manusia dengan Allah itu sangat baik, tapi karena dosa akhirnya mereka ketakutan. Mendengar langkah Allah aja sudah ketakutan. Lalu ayat 8,
Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Ayat 14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan di antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Lalu firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Saudaraku, waktu penciptaan manusia sangat sempurna, sangat indah. Tapi setelah jatuh dalam dosa, keadaannya menjadi berantakan. Akhirnya kematian pun menjadi bagian manusia. Tetapi Tuhan tidak ingin manusia selalu dalam badai. Tuhan sudah mempersiapkan pertolongan apabila manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang penting manusia itu mau menerima kembali pertolongan Tuhan. Kita dapat baca dalam kitab Wahyu 14 ayat 16. Di sini dikatakan, yang penting di sini ialah ketekunan. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, kalau kita ingin dipulihkan, kalau kita ingin bertemu kembali dengan Tuhan Allah di surga, kita harus tekun dan menuruti segala perintah-perintahnya. Karena tanpa penurutan dan tanpa ketekunan, kita tidak akan bisa bertemu kembali dengan Tuhan. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sudah dikatakan di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah saudaraku, janji Tuhan kepada kita. Tuhan sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, untuk kita menjadi hidup kembali, supaya kita menjadi pewaris kerajaan Allah dan kita dipulihkan kembali setelah jatuh dalam dosa. Yaitu Allah sudah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, sejak manusia jatuh dalam dosa, keadaannya sangat berubah, kematian menimpa mereka, tetapi semuanya itu bisa dipulihkan kembali oleh Tuhan
Maut tidak akan menguasai kita selama kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Selama kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita. Semoga firman Tuhan ini akan menguatkan iman percaya kita, membawa kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.